Apa mesin pertanian paling tangguh di dunia? Ambil mesin 3 silinder, pasangkan transmisi dan gandar, lalu pasang kipas dan radiator pendingin air, maka jadilah jagoan desa yang sanggup mendaki gunung dan menerjang air. Di kota, kau bisa pamer tenaga kuda mobilmu, tapi di pedesaan, mesin inilah penguasanya. Langkah pertama membuat traktor. Pertama, letakkan rakitan transmisi ke ban berjalan, lalu oleskan lapisan perekat pada rangkanya, agar tidak ada kebocoran oli saat mesin beroperasi nantinya. Mesin 3 silinder adalah model yang paling banyak digunakan di sini. Selain itu, ada silinder tunggal, ganda, dan 6 silinder untuk traktor ekstra besar, seperti John Deere atau Claas. Semakin banyak silindernya, maka tenaga traktor akan semakin besar. Kemudian kencangkan baut penyambung depan dan belakang, lanjut pasang braket sepanjang 1 meter di depan. Begitu pelat baja ini terpasang kuat, ruang kosong di depannya bisa memuat tangki air dan radiator. Tapi kita belum bisa melihatnya sekarang, karena pekerja harus memasang gandar depan pada penyangga dulu, untuk memperpanjang sasisnya. Jika hanya melihat pelat baja 1 cm ini, mungkin tidak mencolok, tapi saat rantai mengikat ke 4 sudut depan dan belakang, bobot yang hampir 2 ton itu sungguh memukau. Sasis traktor adalah mesin pertanian serbaguna dengan panjang hampir 3 meter, yang menggabungkan pengolahan tanah, penaburan, dan pengangkutan. Jadi banyak produsen memasang 2 pelat baja di bagian belakang sejak awal. Saat pengemudi menginjak pedal, traktor akan dengan mudah mengangkat pengolah tanah belakang, lalu mengencangkan baut pada poros pinnya. Setelah itu kita bisa lanjut ke tahap kedua, yaitu proses pengecatan. Baik John Deere dari Jerman atau Dongfang dari Asia, keduanya didominasi warna hitam gelap, seperti bagian yang sedang dibungkus selotip ini, yaitu saluran masuk dan buang serta sakelar pendingin traktor. Bagian ini tidak boleh terkena cat. Selanjutnya, sasis dibawa ke bengkel, di mana lapisan cat putih pertama hari ini disemprotkan secara manual. Kecuali mesin, setiap bagian yang terlihat harus disemprot secara merata. Cat putih ini menambah ketebalan sasis, tapi ini belum tampilan akhirnya. Terlihat 2 orang menutupi mesin, lalu menyemprotkan lapisan cat hitam kedua sebelum cat putihnya kering. Jelas penyemprotan kali ini lebih tebal dan banyak, bahkan filter oli dan pin di tengahnya tertutup semua. Setelah dibiarkan mengeras selama 3 jam, sasis dikembalikan ke ban berjalan. Pekerja pertama-tama mengambil kipas, lalu menyejajarkannya dengan poros engkol mesin, dan mengencangkan 4 baut dengan kunci sok angin. Di depan kipas, ada rakitan radiator seberat hampir 50 kg, terdiri dari tangki air besi dan radiator aluminium, lalu sambungkan selang air atas dan bawah, dan kencangkan klemnya dengan kunci pas. Lalu tiba saatnya untuk tahap pemasangan knalpot. Berbeda dengan traktor tradisional. Peredam suara traktor di video ini sangat besar. Seperti yang bisa kamu lihat, pekerja langsung memasangnya di permukaan mesin, dengan 4 baut di atas dan 4 baut di bawah. Sama misteriusnya adalah posisi terakhir yang disisakan untuk sasis. Kalau aku tidak memberitahu, bisakah kamu menebak benda ini apa? Inilah pembersih udara yang hanya bisa dinikmati oleh kabin tertutup. Kamu juga bisa menyebutnya filter udara. Pekerja akan mengikatnya di bagian depan dengan 2 tali karet selebar 4 cm. Aksesori berat kedua tentu saja adalah kabin pengemudi. Pertama, kabin diangkat di keempat sudutnya dengan crane, lalu perlahan-lahan diturunkan hingga setengah meter di atas sasis. Selama proses ini, 2 orang harus terus mengawasi peredam kejut, memastikan prosesnya tidak menekan kabel-kabel di sekitarnya. Tangga juga dipasang pada saat ini. Perlu dicatat mereka menggunakan karet sebagai alas kaki dan juga membuat lubang untuk memasang pedal. Bahkan jika belum pernah mengendarai traktor, orang tetap bisa memahami arah yang ditunjukkan oleh panah di bagian depan dan belakangnya. Tepat di bawah, dekat dengan sasis. Pekerja akan menggunakan sekrup untuk mengencangkannya pada batang transmisi. Dengan 2 sekrup yang terpasang, meskipun satu terlepas, mesin tetap bisa beroperasi normal. Alur pada alas kaki juga dapat mengurangi risiko tergelincir. Sementara itu, beberapa orang di samping sedang memasang penutup mesin, dan struktur independen berwarna merah terang itu memang agak mirip dengan Dongfang dari Tiongkok. Sebelum dipasang, pasang dulu alat penyedotnya, lalu sambil menahan, berjalan ke depan, kemudian sejajarkan dengan beberapa sekrup yang dekat dengan kaca, dan kencangkan penutup hidrolik sekaligus. Pada saat ini, cukup sambungkan beberapa kabel listrik untuk menyalakan lampu, maka dia bisa langsung menekannya dengan kuat. Sebagian besar traktor hanya memiliki 4 ban, dan yang satu ini juga tidak terkecuali. Satu-satunya perbedaan adalah pola tapak bannya sangat lebar, bahkan menonjol 2 cm dari badan ban.
Terutama saat menghadapi sawah atau tanah berpasir dan berbatu, desain seperti ini jelas menambah daya dorong saat berkendara. Begitu ban terpasang, kedua tangannya yang memegang setir dengan cepat memutarnya, dan lampu hazard di belakangnya pun ikut berputar. Faktanya, traktor di luar negeri lebih banyak menggunakan transmisi CVT sebagai andalannya. Ambil contoh John Deere, baik dalam hal perpindahan gigi maupun pengalaman mengemudi, John Deere benar-benar luar biasa. Sedangkan di Asia hingga saat ini, sebagian besar masih menggunakan transmisi manual. Bahkan di pasar mesin pertanian kelas atas seperti Xinjiang atau Heilongjiang, baru sebatas aplikasi skala besar pada transmisi power shift. Adapun untuk kelas atas, CVT masih sepenuhnya dikuasai oleh Jerman dan Amerika, sehingga jalan ke depannya masih sangat panjang.